Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya berdoa supaya kita semua sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan serta kasih setianya selalu menyertai kita. Sebelum kita memulai ngopeni iman ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan hati yang siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, suatu waktu saya mendapatkan tugas dari perusahaan untuk berkeliling. Saat itu tugas yang diberikan adalah keliling ke daerah Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan. Perjalanannya begitu jauh, dari Makassar saja bisa 8-10 jam. Kami ke arah utara, melewati Pare-Pare dan akhirnya berhenti di daerah Luwu. Ketika kami berhenti, kami coba menikmati hidangan yang ada di sana. Ketika kami makan, kita semua sudah menyelesaikan makanan, baik saya maupun driver maupun teman-teman saya. Ketika saya melihat piring driver saya sudah habis, maka dengan khasnya orang Jawa kan bilang, "Pak, monggo silahkan tambah lagi." Dan driver saya pun bilang bahwa boleh Pak, gitu. Oh, boleh nih, berarti mau nambah. Akhirnya saya tambahin itu makanannya, saya tambahin nasi, saya tambahin lauk gitu ya. Ketika sudah habis, saya ulangi lagi ya Pak ya, lagi ya gitu ya. Dan dia juga menjawab hal yang sama, boleh Pak gitu. Nah, ketika sudah selesai, mau ketiga kalinya, saya bilang lagi, "Pak, makannya kok banyak ya, silakan nambah lagi." Dia akhirnya menggelengkan dan bilang, "Tidak Pak, cukup." Nah, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, driver saya bilang, "Pak, di sini di Sulawesi, kalau orang bilang boleh, itu artinya sudah tidak cukup. Jadi ketika Bapak nawarin saya pertama kali untuk nambah, saya bilang boleh, itu seharusnya artinya cukup." Wah, saya pun tersenyum dan bilang, "Wah, saya pikir boleh itu Bapak mau nambah kan gitu." Nah, itu baru di Indonesia, perbedaan antara budaya, suku yang sangat beragam, mulai dari ujung Banda Aceh sampai Merauke. Dan itu baru di Sulawesi Selatan, di mana adanya budaya antara orang-orang Toraja, orang-orang Bugis gitu ya. Ambon ada di sana, Manado juga ada di sana. Dan hanya dalam perkataan yang bahasa Indonesianya sama, kita menyikapinya dengan hal yang berbeda. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan dalam renungan ngopeni iman ini terambil dari Kisah Para Rasul 10, ayatnya yang 34 sampai 43. Dikisahkan Cornelius, seorang perwira Italia yang dia rajin sekali berdoa dan rajin bersedekah. Rupanya doa ini didengar oleh Tuhan, sehingga Tuhan memerintahkan kepada Cornelius untuk mengirimkan anak buahnya menjemput Simon Petrus di kota Yope. Simon Petrus waktu itu dia sedang berpuasa, berdoa dan berpuasa di atas rumah, di atap rumah. Dan ketika dia sedang melakukan ritualnya, dia mendapatkan penglihatan. Turun dari langit sebuah kain yang sangat lebar. Isinya adalah bermacam-macam binatang, baik itu yang haram ataupun halal. Dan Tuhan memberikan sebuah pernyataan bahwa bagi Tuhan
Apa yang halal bagi Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Singkatnya, belum Petrus bisa mencerna pernyataan Tuhan itu, pintunya diketuk dan dia bertemu dengan anak buah Kornelius. Dia berjalan mengunjungi Kornelius, dan ketika dia bertemu dengan Kornelius, dia paham maksud Tuhan. Dia paham maksud Tuhan bahwa keselamatan, kasih setia Tuhan berlaku untuk segala bangsa, tidak hanya untuk orang Yahudi saja. Dikisahkan di situ Bapak Ibu bahwa Petrus dalam ayatnya yang ke-28 dia mengatakan bahwa ada aturan yang sangat keras melarang orang Yahudi bergaul dengan orang asing. Untuk masuk ke rumahnya saja sangat dilarang. Tetapi Tuhan berkata lain. Dan ketika Petrus menyatakan kebenaran Injil kepada Kornelius, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seisi rumah Kornelius yang mendengarkan mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus turun dan mereka pun diurapi. Hal yang sangat luar biasa dan mencengangkan bagi Petrus. Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwa apa sebenarnya makna, apa sebenarnya tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Jauh 2000 tahun lalu setelah Tuhan naik ke surga, terangkat, dan kemudian mendatangkan Roh Kudus bagi semua. Petrus yang merupakan militan orang Yahudi, dia pun akhirnya dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa yang lain. Terlebih kita, anak Tuhan, jemaat GKI Sepanjang. Mari menyebar kasih, mari menjadi teladan bagi sesama, memberitakan kebenaran Tuhan Yesus dalam tingkah laku dan perbuatan. Mari kita menjadi inklusif dan bukannya eksklusif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh kami yakin dan kami mengetahui bahwa kasih-Mu turun ke atas semua bangsa dan tidak hanya salah satu suku, agama, ras, dan golongan Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau mati bagi kami semua dan menjadi juru selamat. Kiranya kami dapat memaknai arti renungan ini dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Yesus, Engkau sendiri yang menyempurnakan pemahaman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dan sampai berjumpa dalam kesempatan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.